lagi di pembelajaran Perpajakan 1. Pada kali ini, saya Siti Nuriana akan menyampaikan materi terkait dengan pajak penghasilan badan. Sudah siap? Mari kita mulai. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Pertama, aspek perpajakan UMKM. Kedua, aspek perpajakan wajib pajak badan. Ketiga, pajak penghasilan luar negeri. Keempat, pajak penghasilan pasal 24. Kelima, pajak penghasilan 25. Dan keenam, bentuk usaha tetap. Mari kita mulai. Perlu dipahami bahwa wajib pajak badan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun, dan ini biasanya yang disebut dengan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Dalam memenuhi aspek perpajakannya, UMKM dapat memilih untuk dapat dikenakan dengan pajak final 0,5% atau menggunakan tarif normal berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH. Yang kedua adalah wajib pajak badan yang peredaran brutonya telah melebihi 4,8 miliar rupiah per tahunnya, di mana kewajiban perpajakannya mengacu kepada perhitungan pajak normal dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH. Dan yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Aspek perpajakan wajib pajak badan bukan UMKM dan wajib pajak bentuk usaha tetap ini mengacu kepada perhitungan pajak normal dengan tarif sesuai dengan pasal 17. Selanjutnya kita masuk ke agenda pertama, yaitu aspek perpajakan UMKM. Jika UMKM memilih menggunakan tarif pajak final dalam menghitung kewajiban perpajakannya, maka UMKM wajib melakukan pencatatan dan dapat dikatakan bahwa kewajiban perpajakannya ini relatif sederhana. Sedangkan untuk wajib pajak UMKM yang memilih dengan perhitungan pajak normal dan menggunakan tarif pasal 17, mereka wajib melakukan pembukuan. Dan di sini pada saat melakukan pembukuan untuk tujuan perpajakan akan dilakukan rekonsiliasi fiskal ya, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Dan tarif pajak sesuai pasal 17 yaitu 22%. Kemudian UMKM dengan kondisi tertentu juga dapat memanfaatkan fasilitas pajak seperti yang disebut dalam pasal 31E Undang-Undang PPH. Jika UMKM memilih menggunakan mekanisme perhitungan pajak normal, maka UMKM wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DJP. Untuk wajib pajak UMKM yang memilih untuk menggunakan perhitungan pajak final, lebih lanjut dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan ini, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, yaitu 4 tahun pajak bagi koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun pajak untuk UMKM yang berbentuk PT. Untuk penyetoran pajaknya dapat disetorkan sendiri oleh wajib pajak UMKM ini setiap bulannya, ataupun dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Sekarang, mari kita masuk ke aspek perpajakan wajib pajak badan umum. Pada bagian ini bisa terlihat kewajiban perpajakan perusahaan. Informasi di bagian kiri menunjukkan perhitungan pajak penghasilan perusahaan setiap tahunnya yang dilakukan secara self-assessment. Perusahaan sebagai wajib pajak dalam negeri, perhitungan pajaknya berdasarkan perhitungan net basis, di mana penghasilan bruto dikurangi beban yang dapat dikurangkan, kemudian menghasilkan penghasilan kena pajak, dan penghasilan kena pajak ini kemudian dikalikan tarif pajak sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH, maka kemudian diperolehlah pajak terutang setahun fiskal. Pajak terutang ini kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak merupakan pajak yang telah disetor sendiri oleh perusahaan ataupun dipotong oleh pihak lain selama tahun berjalan, sehingga pada akhirnya pajak terutang yang dikurangi dengan kredit pajak menghasilkan
pajak kurang bayar atau lebih bayar. Perusahaan selaku wajib pajak badan juga wajib melakukan pemotongan pajak, misalnya atas PPh 21, gaji pegawai, ataupun PPN atas penyerahan barang dan jasa. Wajib pajak badan juga dapat dipotong pajaknya oleh pihak lain, misalnya terkait PPh 23 atas penghasilan jasa yang diperolehnya. Pajak lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan selaku wajib pajak badan antara lain PBB, Bea Materai, BPHTB maupun pajak-pajak daerah. Keseluruhan kewajiban perpajakan perusahaan selaku wajib pajak badan wajib dilaporkan kepada KPP, dan pajaknya baik yang wajib di-store sendiri berdasarkan self-assessment system maupun dengan withholding tax wajib disetor ke kas negara. Berikut adalah ilustrasi perhitungan PPh terutang secara umum. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, perusahaan selaku wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan. Untuk menghitung kewajiban perpajakannya, informasi penghasilan bruto maupun biaya-biaya diambil dari pembukuan perusahaan, yaitu dari laporan laba rugi akuntansi yang disusun berdasarkan standar akuntansi. Namun demikian, terdapat perbedaan antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan, sehingga untuk menghitung kewajiban perpajakan, perusahaan harus melakukan penyesuaian atau koreksi atas laporan laba rugi yang sebelumnya ini disusun berdasarkan standar akuntansi untuk disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Koreksi dapat bersifat negatif jika dampaknya mengurangi penghasilan neto fiskal. Sebaliknya, koreksi positif menyebabkan meningkatnya penghasilan neto fiskal. Proses untuk melakukan penyesuaian atau koreksi ini disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Hasil dari rekonsiliasi fiskal ini adalah penghasilan neto fiskal. Kemudian, jika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasi, yang pada akhirnya diperolehlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak kemudian dikali tarif pajak, yaitu sebesar 22% untuk WP badan, maka kemudian diperolehlah pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang ini setelah dikurangi kredit pajak, maka diperolehlah penghasilan kurang atau lebih bayar. Gambar ini menunjukkan kerangka perbedaan PSAK dan regulasi pajak, di mana perbedaan dapat bersifat sementara atau temporer maupun bersifat permanen. Untuk yang bersifat temporer, ini kemudian memunculkan pajak tangguhan. Beda temporer adalah perbedaan yang sifatnya sementara, terjadi akibat perbedaan waktu saat pengakuannya, namun pada akhirnya hasilnya akan sama. Contohnya adalah beban penyusutan, amortisasi, maupun pengakuan atas uang muka. Sedangkan untuk beda permanen, perbedaan ini terjadi secara permanen antara peraturan perpajakan dengan PSAK. Ini akan terus berbeda sepanjang waktu. Contohnya adalah adanya objek pajak final dan non-objek pajak.